Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasakan sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Permasalahannya adalah tidak banyak orang tahu kenapa seseorang bisa mengalami depresi. Nah, pada kesempatan hari ini Bang J akan membahas tentang penyebab seseorang mengalami depresi. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Depresi lebih sering dialami orang-orang dewasa. Penyebabnya diduga terkait faktor genetik, hormon, dan zat kimia di otak. Beberapa faktor pemicu depresi antara lain adanya peristiwa traumatis, tekanan batin, misalnya karena ada masalah keuangan atau masalah dalam rumah tangga. Selain itu juga ada pola pikir yang salah, seperti toxic positivity. Sebenarnya tidak ada penyebab utama dan tunggal mengapa seseorang bisa mengalami gangguan depresi. Namun, ada pencetus atau faktor yang membuat seseorang bisa mengalaminya. Jadi bisa jadi 2 atau 3 faktor, tidak 1 faktor saja. Nah, Bang C akan jelaskan satu persatu, silahkan simak. Pertama, riwayat keluarga. Faktanya, resiko seseorang mengalami depresi ternyata lebih tinggi apabila memiliki riwayat keluarga dengan masalah serupa atau masalah pada suasana hatinya. Artinya, jika ada keluarga atau orang tua yang mengalami depresi, bisa jadi anaknya juga akan mengalami. Memiliki sifat yang sangat kompleks, depresi bisa terjadi karena pengaruh banyak gen berbeda yang memberikan dampak kecil daripada gen tunggal yang menyebabkan satu penyakit. Seperti masalah kejiwaan lainnya, genetika yang terkait dengan depresi tidak sesederhana penyakit genetik murni kebanyakan. Tetapi adanya faktor genetik pada keluarga, orang tua, nenek, kakek bisa jadi garis keturunannya ada yang mengalami depresi. Tapi jangan khawatir, masih banyak faktor lain kok yang bisa membuat seseorang walaupun ada faktor genetik bisa mengalami depresi, bisa jadi tidak akan mengalami depresi jika faktor lain ini tidak terjadi. Yang kedua adalah ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Depresi bisa terjadi akibat ketidakseimbangan zat kimia dalam otak yang menyebabkan kadar serotonin jadi sangat sedikit. Serotonin adalah senyawa yang bertanggung jawab untuk mengatur emosi dan mood. Kadar serotonin yang tinggi identik dengan perasaan bahagia dan sejahtera. Itu kenapa tingkat serotonin yang rendah umumnya dikaitkan dengan gejala depresi. Jenis depresi ini dikenal sebagai depresi klinis. Terjawab sudah kenapa setiap orang, apalagi laki-laki, suka sekali merokok. Karena apa? Nikotin dalam rokok salah satunya bisa saja meningkatkan kadar serotonin.
Sementara orang yang lain bisa jadi mendengarkan musik atau mengambil waktu untuk rileks, untuk rekreasi. Kenapa? Karena dengan itu juga bisa meningkatkan serotonin. Kenapa orang lebih suka bercocok tanam atau bahkan curhat kepada orang-orang di sekitarnya? Ya, karena aktivitas curhat, bercocok tanam itu juga bisa membuat serotonin kita menjadi meningkat. Nah, yang ketiga adalah struktur pada otak. Seseorang dengan kondisi lobus frontal pada otak yang kurang aktif lebih berisiko mengalami depresi. Meski begitu, para ahli masih belum mengetahui apakah kondisi tersebut muncul sebelum atau setelah terjadi gejala. Nah, yang pasti lobus frontal fungsinya adalah untuk berpikir, untuk menganalisis, untuk mengambil keputusan. Jadi ketika ada sebuah persoalan hidup mau sesulit apapun, ketika ini berfungsi dengan baik, maka tentu akan mudah mencari solusi atau menilai permasalahan itu dengan tepat, sehingga tentu tidak mengganggu suasana hatinya. Jadi akan menganggap apapun yang terjadi pada dirinya adalah hal yang wajar, ada hal yang harus dihadapi. Nah, keempat, perubahan hormon. Perubahan keseimbangan hormon juga bisa jadi menyebabkan depresi. Wanita 2 kali lipat lebih rentan terkena depresi karena perubahan hormon yang terjadi selama hidupnya, seperti saat menstruasi, saat hamil, atau melahirkan. Mengapa orang-orang pasca melahirkan banyak yang terkena depresi? Atau saat perimenopause, menjelang masa-masa menopause. Biasanya resiko depresi pada wanita akan menurun setelah lewat usia menopause. Mungkin ini akibat perubahan kondisi hormon dalam tubuhnya. Masalah keseimbangan hormon akibat penyakit tiroid juga dapat memicu munculnya gejala depresi, baik pada perempuan maupun laki-laki. Sehingga ketika ada pasien masuk rumah sakit mengalami gejala depresi, bisa jadi dokter akan mengira mungkin saja ini karena faktor hormon tiroidnya, sehingga kadang-kadang perlu pemeriksaan tambahan ketika tidak ada faktor lain yang memicu terjadinya depresi pada pasien tersebut. Kelima, mengalami trauma. Ada peristiwa yang dapat mempengaruhi bagaimana cara tubuh merespon berbagai situasi, ketakutan, dan kecemasan yang memicu munculnya stres. Bullying termasuk pengalaman traumatik ini yang biasanya terjadi karena kekerasan secara fisik, secara seksual maupun emosional yang meningkatkan kerentanan terhadap muncul kondisi depresi klinis. Pengalaman buruk di masa lalu seperti pelecehan seksual, kematian orang tercinta, atau perceraian orang tua bisa berkembang menjadi trauma yang terbawa seumur hidup dan memicu gejala depresi. Begitu pula dengan stres berat yang terkait dengan kejadian di masa sekarang. Misalnya, kebangkrutan akibat masalah finansial atau mungkin karena putus cinta. Ketika seseorang terlalu terpukul dan tubuh serta pikirannya tidak mampu beradaptasi dengan tekanan tersebut, maka resiko mengalami depresi pasti akan semakin tinggi. Keenam, kondisi medis umum tertentu. Resiko depresi juga lebih tinggi pada orang-orang dengan kondisi medis tertentu. Misalnya, depresi lebih rentan terhadap sebagai efek samping dari masalah kesehatan kronis. Misalnya, nyeri karena kanker, ADHD, insomnia pada kebanyakan kasus, dan stres
dan rasa sakit yang berkelanjutan dari penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, atau kanker dapat menjadi penyebab depresi berat. Maka itu, saat sedang sakit, dukungan orang sekitar sangat diperlukan untuk menurunkan resiko depresi. 7. Kekurangan gizi. Kekurangan vitamin dan mineral tertentu dapat memicu gejala depresi. Misalnya kekurangan omega 3. Omega 3 berperan mencegah kerusakan otak dan diketahui mencegah resiko depresi. Selain itu, tentu pola makan tinggi gula juga bisa memicu seseorang mengalami depresi. Kedelapan, konsumsi obat tertentu. Adanya riwayat penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang juga meningkatkan resiko terjadinya depresi. Meski begitu, jenis obat resep dari dokter pun bisa memicu hal serupa. Beberapa jenis obat yang dimaksud adalah obat yang mengatasi jerawat, kortikosteroid, dan obat antivirus jenis interferon alfa. Alkohol adalah zat depresan kuat yang bekerja menekan susunan saraf pusat di otak. Kecanduan alkohol lama-lama dapat merusak fungsi otak, terutama menyebabkan kerja hipotalamus otak menjadi terhambat. Sementara hipotalamus adalah bagian otak yang bertanggung jawab mengatur emosi dan suasana hati si pemilik tubuh tersebut. Sehingga tentu adanya faktor obat, kekurangan gizi, mungkin menderita penyakit kronis, mungkin saat itu ada peristiwa-peristiwa traumatis atau pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, dan kebetulan ada faktor genetik dari salah satu orang tuanya atau neneknya pernah mengalami depresi, maka kemungkinan yang bersangkutan akan mengalami depresi juga akan semakin besar. Tetapi jangan khawatir, sahabat Yunasihat Jiwa, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan itu bentuk dari cobaan dari Allah. Tinggal kita bagaimana menyikapi depresi itu, penyakit itu, dan tentu kita harus tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kalau memang penyebab itu bisa kita rubah, kita bisa modifikasi, ya tentu kita harus lakukan. Kalau memang sudah ada penyebab itu, faktor genetik, ya kita nggak boleh menyalahkan orang tua kita atau leluhur kita.